Hari ini agak molor sedikit karena mestinya pemusiknya hari ini bukan saudari Leni, ada saudari Siska, tapi Siska sakit sehingga tidak bisa hadir pada pagi hari ini untuk melayani Tuhan. Dan sebetulnya bukan saya MC juga, tapi saudari Leni. Jadi kita latihan mendadak, jadi mohon doakan saya, doakan Leni juga saya tetap dapat melayani Tuhan pada pagi hari ini dengan baik, dan doakan juga untuk saudari Siska supaya segera sembuh dan pulih dari sakitnya. Mari kita akan menyiapkan hati kita pada pagi hari ini, di mana pagi ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-16 tahun. Bisa tolong berikan ucapan selamat dulu kepada kanan kirinya, selamat ulang tahun ya buat kita semua. Ya, puji Tuhan ya, kita ulang tahun bareng-bareng, selamat ulang tahun yang ke-16 buat kita semua. Semoga gereja kita semakin diberkati Tuhan, menjadi gereja yang terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan kita juga ibadah gabungan pada pagi hari ini bersama dengan anak-anak kita sekolah minggu. Jadi harap Bapak Ibu pengertiannya jika mereka agak sedikit ya seperti itulah ya. Kita tetap harus bisa menikmati ibadah ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk jemaat pusat yang boleh hadir pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih untuk kunjungannya, terima kasih untuk perhatiannya dan kehadirannya pada pagi hari ini. Baik jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Kita akan baca bersama Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Bapak Ibu, dalam hidup kita memang tidak selalu baik-baik aja. Kadangkala Tuhan izinkan kita melewati situasi-situasi yang berat, bahkan kadang sulit untuk kita terima. Tetapi biarlah hari ini ketika kita boleh hadir di tempat ini menjadi sebuah sukacita bagi setiap kita, karena kasih Allah tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan gereja kita juga Tuhan sudah pimpin. 16 tahun perjalanan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau hari ini kita masih boleh berdiri di hadapan Tuhan untuk menikmati hadiratnya pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, dan kami mau bersukacita di hadapan-Mu. Bersuka dalam Tuhan. Mendengarkan sebuah persembahan pujian yang akan disampaikan oleh para majelis. Kami persilakan.
Terima kasih untuk pujiannya, biarlah nama Tuhan kita senantiasa dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Kita baca bergantian. Kaum pria membaca ayat yang ke-17, kemudian ayat 18 dibacakan oleh kaum perempuan. Silakan. Dan alas dari tembaga untuk membasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyegerakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita pada pagi hari ini. Dan kita juga mau katakan di hadapan Tuhan bahwa betapa kita bersyukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan, baik berkat jasmani, rohani, bahkan juga kesehatan yang kita boleh nikmati pada pagi hari ini, sehingga kita boleh datang untuk beribadah. Kita naikkan pujian segala puji syukur, dan persembahan akan dimasukkan ke kotak yang sudah tersedia di depan saya, dan dimulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu, nanti baru sebelah kiri. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak ikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Enggak ada. Haleluya. Segala puji syukur. Yang sudah selesai persembahan boleh bertepuk tangan ya. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Jemaat yang sedang bangkit berdiri. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Tanto Irawan. Kami persilakan. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, hamba mengucap syukur dan terima kasih atas kesehatan yang dituturkan kepada hamba dan teman-teman di mana hamba
Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yeremia dengan tema protokol beribadah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita pada pagi hari ini, terutama terkhusus gitu ya buat kita yang pada hari ini tentu bersyukur karena kita masih boleh menikmati ibadah kita dan melalui gereja di tempat ini kita terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk bertumbuh bersama di dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian seperti rusa rindu air. Silakan singer terlebih dahulu menyanyikan lagu ini. Nyanyikan sama-sama seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Sungguh-sungguh Engkau kekuatan kami Tuhan dan perisai kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita katakan sekali lagi seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Kita katakan dengan keseluruhan hati kita, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Pada hambanya saya persilakan.
Ya Tuhan, benar Engkau Tuhan Yesus, Engkau segalanya di dalam hidup kami. Saat ini Engkau tahu Tuhan hati kami rindu. Kau lihat, selidiki hati kami, menginginkan akan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami saat ini. Dan pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Iya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebagai orang percaya atau sebagai orang yang beriman, setiap kita saudara dipanggil untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Tentunya beribadah kepada objek yang kita imani, objek yang kita percayai, atau objek yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita, atau yang sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Saudara-saudara, kita beribadah karena apa? Yang pastinya yang telah dibuat oleh objek itu. Ya, seperti tadi saya katakan, kenapa kita beribadah? Kepada siapa kita beribadah? Kepada objek. Objek yang siapa objek itu? Yang sudah menyelamatkan, yang sudah menebus kita. Artinya kita beribadah kepada objek yang sudah menganugerahkan suatu hubungan yang baru, ya, dengan Dia. Hubungan yang membuat kita bisa datang ke tempat kudusnya. Melalui apa? Melalui karya agung yang sudah dibuat, yang sudah dianugerahkan di dalam hidup saudara dan saya. Yaitu bagaimana caranya? Dia menyatakan anugerahnya, dia memulihkan hubungan kembali dengan kita. Saudara, kita tahu kita berdosa. Karena keberadaan kita yang berdosa, kita nggak bisa berelasi dengan Tuhan dan kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan, yang menghalangi kita untuk bisa mengenal Dia bahkan, yaitu dosa. Saudara-saudara, tetapi hubungan itu dipulihkan oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Melalui apa? Melalui anugerah yang sudah dinyatakan kepada kita. Yaitu Dia datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan dirinya untuk apa? Mati di atas kayu salib. Lalu Dia dikuburkan, 3 hari kemudian Dia bangkit. Nah, sudah terkasih, kasih anugerah Allah itulah yang sekali lagi yang memulihkan kita, yang memungkinkan kita untuk bisa beribadah, untuk bisa datang kepada Tuhan. Karena saudara, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada waktu itu kita dikuduskan, kita disucikan, kita dibersihkan, sehingga kita bisa berhadapan dengan Dia kembali, bisa berelasi, bisa berkomunikasi dengan Dia kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara, kita tahu Paulus mengatakan dia yang tidak berbuat dosa dibuat menjadi berdosa karena dosa-dosa kita. Ya, dulu kita berdosa sehingga kita tidak layak untuk berhadapan dengan Tuhan, nggak layak untuk datang ke hadirat Tuhan karena dosa kita yang menghalanginya. Tapi Allah sudah menggantikan itu semua di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu. Saudara, nah keberadaan atau kebenaran inilah, sekali lagi, kebenaran inilah yang menarik saudara dan saya untuk beribadah kepada Tuhan. Kebenaran di mana Allah sudah menyatakan anugerahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang menarik saudara dan saya untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk datang menghampiri Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saudara, kita nggak punya keinginan, nggak punya kemauan, nggak punya kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan membuat kita rindu, ingin datang kepada Tuhan. Saudara sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kehidupan rohani kita yang tidak berpusat kepada Tuhan, itu yang seringkali saudara mengacaukan arah dan panggilan kita di dalam beribadah.
Nah saudara, agar arah kita, tujuan kita, panggilan kita tidak dibelokkan, tidak terkontaminasi, maka perlu membuat yang namanya protokol pribadi ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau bicara tentang protokol kita tahu adalah satu petugas yang mengatur pelaksanaan jalannya upacara. Itu protokol. Ya, tapi saudara, kita seringkali juga mendengar istilah protokoler adalah serangkaian aturan yang telah ditetapkan oleh protokol menurut aturan yang baku, yang lazim. Saudara, nah istilah protokol ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos dan kola. Saudara, yang dalam arti harafiah mempunyai arti perkat yang pertama. Ini semacam cover, penutup dalam sebuah dokumen. Makanya protokol berkaitan dengan hal-hal yang bersifat yang namanya pertama, yang bersifat namanya utama. Makanya seringkali kita mendengar istilah jalan protokol. Itu berarti jalan utama, jalan pertama. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan. Tadi saya katakan di dalam ibadah kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang menurut saya perlu yang namanya protokol yang harus kita tetapkan secara pribadi. Ya, kalau enggak, ya seperti tadi saya katakan, kalau kita enggak menetapkan protokol di dalam ibadah kita, begitu ya, maka kacaulah gitu ibadah kita ini. Saudara, kalau kita lihat hukum-hukum yang diberikan kepada Israel dan aturan-aturan bagi orang Yahudi, itu adalah sebenarnya sebagai satu protokol. Bagaimana manusia itu hidup dan bagaimana manusia itu datang beribadah kepada Tuhan. Itu protokol menurut saya. Nah, Keluaran pasal 30 ayat 17 yang tadi kita sudah baca sama-sama sampai ayat 21 adalah salah satu protokol ya yang harus dilaksanakan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Protokol yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Bagaimana ketika mereka datang bersekutu, apa yang harus mereka lakukan ketika bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat itu, maka Tuhan memerintahkan Musa, bukan? Tadi kita udah baca sama-sama ayat yang 18 khususnya. Apa perintah Musa? Perintah Tuhan kepada Musa. Tuhan mengatakan, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruh air di dalamnya. Jelas sekali protokolnya, apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada perintah bukan? Kalau saudara lihat di dalam ayat 18, apa perintahnya? Buat bejana. Bejananya seperti apa? Harus terbuat dari perunggu atau tembaga. Lalu bagaimana lagi? Kamu nggak boleh tempatin bejana itu berhubungan langsung dengan tanah. Tapi kasih alas. Alasnya itu harus terbuat dari tembaga juga. Ada protokolnya, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, ada aturannya. Lalu bagaimana bejana itu diletakkan? Ada, Tuhan kasih tahu. Letakkan itu di antara kemah pertemuan dan juga mezbah, altar. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi protokolnya detail sebenarnya. Terstruktur dengan baik yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, aturan yang Tuhan perintahkan merupakan hal yang baik bagi kita sebenarnya, khususnya bagi bangsa Israel. Coba bayangin kalau nggak ada peraturan di dalam ibadah sekalipun. Nah, Tuhan berikan perintah itu. Tujuannya apa? Untuk kebaikan bangsa Israel. Aturan-aturan itu diberikan Tuhan untuk apa? Menolong kita supaya kita tidak keliru di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Menolong bangsa Israel supaya mereka tidak salah, tidak
tidak mendukakan hati Tuhan ketika mereka mendekat kepada Tuhan, ketika mereka menyembah Tuhan, ketika mereka mengangkat pujian kepada Tuhan. Maka perlu diberi protokol. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, protokol diberikan supaya menolong kita untuk mengerti apa isi hati Tuhan, supaya kita tidak sembarangan dan tidak salah di dalam ibadah kita kepada Allah. Maka diberi aturan. Saudara, ketika Tuhan berikan aturan bukan berarti Tuhan otoriter sekali, kaku sekali. Tetapi sekali lagi menolong kita mengerti apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan inginkan ketika kita menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara, semalam saya mengutip Efesus pasal 2 ayat 10. Di situ dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang Allah telah siapkan. Pekerjaan apa? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satunya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan mau kita lakukan yang baik. Saudara, ketika kita melihat saudara dan saya melihat alam semesta ini, atau ketika pergi wisata, melihat alam semesta, saudara, apa yang akan Anda katakan ketika melihat pemandangan yang begitu indah? Saudara, maka kita akan mengatakan, waduh, luar biasa indahnya Kemarin ke pantai, waduh, luar biasa pantainya. Saudara, lalu apa sampai di situ? Saya percaya enggak seperti itu. Pasti ada pertanyaan yang lain yang timbul. Pertanyaan yang lain timbul apa? Alam semesta yang begitu indah, siapa yang buatnya? Betul gak, saudara? Siapa yang menciptakannya? Ya. Siapa yang membuat pemandangan ini begitu indah? Nah, saudara, pertanyaannya buat saya ketika kita bertanya seperti itu, atau pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sebagai satu bukti bahwa ada satu pribadi yang berkuasa yang menciptakan semuanya ini. Dan waktu saudara dan saya kagum terhadap apa yang kita lihat yang sudah diciptakan oleh pribadi yang besar itu, sadar atau tidak sadar, keluar yang namanya pujian, pengagungan, penyembahan kepada siapa? Kepada pribadi yang membuat alam yang kita lihat ini bagus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sadar tidak sadar kita sedang menaikkan pujian kepada pribadi yang maha kuasa itu. Saudara, apapun sesuatu yang namanya wah itu menunjukkan ketakjuban kita. Kenapa? Karena keindahan itu menimbulkan pertanyaan yang sesungguhnya ingin mengesankan saudara? Yaitu siapa yang membuat alam yang wah ini? Kita ingin tahu Kita ingin mengakui kebesaran yang melakukan, yang telah membuat semesta ini begitu indah. Pujian keluar. Sama, saudara, menurut saya aturan yang Tuhan buat di dalam, atau protokol yang Tuhan buat di dalam ibadah, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan, itu memiliki tujuan yang baik bagi saudara dan saya. Nggak sembarangan loh Tuhan perintahkan, harus begini, harus begitu, harus seperti ini, letakkannya di sini. Nggak sembarangan. Semuanya adalah untuk menolong saudara dan saya ngerti isi hati Tuhan di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Membuat kita berespon kepada Dia, mengakui akan keberadaan Dia, membuat kita menyembah Dia. Saudara, bayangin sekali lagi, bayangin begitu kalau hidup tanpa aturan, tanpa protokol. Coba saudara bayangin, hal yang singkat saja atau hal yang sederhana saja, kalau misalnya berlalu lintas tidak ada aturannya, apa yang terjadi? Kacau balau. Maka diberi aturan. Orang yang boleh mengendarai kendaraan motor atau mobil harus punya SIM.
Betul gak? Lalu kenapa juga di setiap pinggiran jalan ada namanya tanda-tanda yang kita kenal rambu-rambu? Kenapa dikasih seperti itu? Kenapa dikasih yang namanya di perempatan jalan lampu merah, lampu hijau, lampu kuning? Kenapa diberikan itu? Itu aturan. Itu protokol yang harus kita taati. Karena waktu kita tidak taati, ya kita akan mengalami masalah di dalam hidup kita. Lalu untuk apa diberikan protokol-protokol seperti itu? Untuk baik kita atau bukan? Untuk baik kita. Sama ketika Allah memberikan protokol di dalam ibadah kepada bangsa Israel untuk baik kita. Semata-mata. Kalau kita mau jujur, ya supaya apa? Supaya dia dimuliakan, dia disenangkan melalui protokol yang Tuhan tetapkan bagi kita. Baik bukan? Apa yang Allah buat bagi kita? Baik, saudara. Saudara-saudara, kita lihat di situ dikatakan bejana harus dibuat seperti ini. Dari ini ditempatkan di tempat sini. Saudara, di situ dikatakan untuk apa? Dikatakan waktu kamu masuk ke kemah pertemuan, kamu harus melakukan ini. Artinya ada tujuan, saudara. Tujuan ketika Tuhan memerintahkan untuk membuat bejana yang terbuat dari tembaga, alas terbuat dari tembaga diletakkan di satu tempat, punya tujuan. Tujuannya apa? Waktu kamu masuk ke rumah pertemuan, kamu harus dikatakan membasuh tangan kaki atau mencuci tangan kaki. Jadi saudara, artinya bila mereka atau bangsa Israel hendak masuk ke kemah pertemuan, mereka harus mencuci tangan dan kaki. Nah, ini aturan ketetapan ketika ingin masuk ke kemah pertemuan yang Tuhan beri. Kalau kita bilang kalau nggak lakukan ini apa? Mati. Ya. Sudah terkasih. Lalu yang kedua dikatakan apa lagi? Bejana ini dibuat untuk apa? Waktu kamu ingin masuk ke mezbah Tuhan, ke altar Tuhan dalam suatu kebaktian dan membakar korban bakar-bakaran, kamu harus mencuci tanganmu, kamu harus membasuh kakimu. Kalau kamu nggak lakukan itu, kamu akan mati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begini sederhananya yang saya mau katakan. Ya, ketika kamu mau datang beribadah, datang ikut kebaktian dalam gedung gereja ini, dan kamu ingin mendekat kepada altar dan mempersembahkan korban pujian, mempersembahkan pengagungan kepada Tuhan, kamu harus mencuci tangan dan kaki kamu. Kamu harus bersih, dengan kata lain, kamu harus suci, kamu harus saleh di dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan menariknya Tuhan katakan apa di dalam ayat 21? Aturan itu harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Protokol ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menghadiri kebaktian di gereja merupakan sebuah hak istimewa bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya anaknya. Saudara dan saya milik punyaannya. Yang tadi saya katakan, yang sudah dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Jadi ketika saudara dan saya beribadah seperti ini hak istimewa. Saudara, kita bisa memaklumi kalau sebagian orang tidak dapat hadir di gereja karena alasan fisik yang tidak memungkinkan atau berbagai alasan lain yang tidak dapat dimengerti. Akan tetapi bila kita tidak memiliki halangan apapun, seharusnya kita dapat hadir di gereja. Betul gak? Seharusnya seperti itu. Akan tetapi saudara, bila kita tidak memiliki halangan apapun, seharusnya kita dapat hadir di gereja. Sekali lagi, saudara, nyanyian, pujian, doa, persekutuan, dan pengajaran firman Tuhan itu adalah hal-hal yang pasti kita butuhkan untuk menjalani satu minggu yang akan datang. Jadi apa yang namanya di sini? Perlu persiapan sekali lagi. Perlu yang namanya protokol.
Kadang-kadang kita harus menetapkan protokol diri di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Saudara, ya ada seorang melaporkan bahwa seorang bernama Ella Craig gitu ya, yang berusia 81 tahun, dia tidak pernah absen menghadiri yang namanya kebaktian. Tidak pernah absen. Selama 20 tahun. Itu berarti saudara sama dengan 1040 hari minggu gitu ya. Dia datang terus, setia, rajin. Saudara, di dalam artikel ini kemudian memunculkan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah Ibu Craig itu tidak pernah punya teman di hari Minggu yang menghalanginya untuk datang ke gereja? Ini pertanyaannya. Sampai 20 tahun dia terus datang setiap minggu. Pertanyaan pertama itu. Lalu timbul lagi pertanyaan, tidak pernahkah ia melakukan perjalanan akhir pekan? Artinya selama 20 tahun berarti dia gak pergi kemana-mana dong pada waktu hari Minggu. Cuma datang kemana? Ke rumah Tuhan. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan. Lalu pertanyaannya lagi, tidak pernahkah ia bangun terlambat pada hari Minggu? Pertanyaan timbul. Karena dia datang selalu tepat. Selama 20 tahun dia datang pas terus, nggak pernah terlambat. Lalu pertanyaan lagi saudara, apakah di daerah tempat tinggalnya tidak pernah turun hujan atau salju pada minggu pagi itu? Selama 20 tahun dia datang beribadah, artinya apakah nggak pernah ada hujan? Apakah nggak ada pernah badai salju? Selama 20 tahun 1040 hari minggu dia datang beribadah, nggak ada halangan seperti itu. Ini jadi pertanyaan. Kemungkinannya kan kecil sekali gitu ya. Pasti alami hujan, tapi dia datang juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, timbul pertanyaan lagi. Apakah tidak seorang pun di gereja yang pernah menyakiti hatinya sehingga dia bisa datang selama 20 tahun setiap hari Minggu? Apa ada orang yang nggak pernah nyebelin dia gitu, sehingga dia kecewa dan dia males mau ke gereja, orangnya kayak begitu selama 20 tahun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artikel ini akhirnya ditutup dengan pertanyaan, apakah ada alasan yang dapat menghalangi Bu Craig ini untuk tidak pergi ke gereja? Jawabannya sama sekali tidak ada. Hujan tidak membatasi dia untuk beribadah. Kalau di musim salju, ada salju, enggak membatasi dia. Ya, teman-teman yang menyakiti dia enggak membatasi dia untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Ajakan orang lain untuk plesir wisata di hari Minggu tidak menghalangi dia untuk tetap datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi jika pada hari Minggu kita tidak hadir di gereja, padahal tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kita, tentunya ada yang salah dalam diri saudara dan saya. Dan kita harus belajar kepada Ibu Craig ini. Harus belajar. Saudara, dari minggu ke minggu banyak orang menjauhi gereja karena alasan apa? Yang dibuat-buat oleh diri sendiri. Banyak sekali alasan yang dibuat. Karena aduh maaf Bu Lucy, aku nggak ke gereja karena bla 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 bla. Betul nggak? Aduh maaf Bu Lucy, kemarin saya nggak ikut misalnya Bahtera atau Pak Hadi, Bu Rita, karena saya ada ini bla 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 bla. Betul nggak saudara? Betul ya? Seringkali kita seperti itu ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan bertobat kalau kita seperti itu. Saudara, barangkali saudara tahu yang namanya etikus, ya, di dalam Alkitab, ya, dia orang bukan pertama yang tertidur sewaktu mendengarkan khotbah di dalam ibadah, di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 9. Saudara-saudara, sebagai faktor atau sebagian faktor kesalahan yang dibuat mungkin terletak pada kebaktian yang menjemukan,
sehingga dia tertidur gitu ya. Kelamaan nih khotbahnya dia tertidur gitu ya. Ya, khotbah yang membosankan. Atau juga mungkin faktor-faktor lain kenapa akhirnya etikus itu tertidur dan jatuh pada akhirnya. Banyak alasan. Saudara, satu contoh begini, sudah ada satu orang yang bercerita begini. Semasa kecil dia katakan, saya memperhatikan bahwa mereka yang bekerja di luar gedung pada musim dingin mendapati bahwa kehangatan gedung gereja merupakan tempat yang enak untuk apa, saudara? Tidur. Ya. Jadi kalau musim dingin tempat yang enak untuk tidur katanya ya udah kita ke gereja. Beberapa tahun kemudian saudara setelah bekerja 17 jam setiap terjaga sewaktu mengikuti kebaktian minggu pagi, ya. Nah, sudah terkasih, berbagai aktivitas sosial pada Sabtu sore juga dapat membuat orang mengantuk pada minggu pagi. Maka perlu yang namanya protokol ibadah secara pribadi. Apa bentuk protokolnya? Siapkan diri. Kalau tahu besok ibadah jam 7 pagi, maka kita harus tidur gak mungkin jam 12 malam. Kita harus siapin diri supaya di gereja gak ngantuk, gak tertidur. Saudara sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara, salah satu kunci untuk mengalami perjumpaan yang indah dengan Allah pada minggu pagi adalah dengan apa? Melakukan persiapan sehari sebelumnya. Kita berdoa, Tuhan, saya besok mau beribadah. Berikan hati kepada saya, hati yang menyembah Tuhan. Biarlah saya di dalam ibadah itu menikmati Tuhan. Saudara, kalau kita mempersiapkan diri di dalam ibadah kita secara baik dan benar, kita akan mengalami masa-masa yang sama seperti Bu Greg. Nggak ada yang bisa menghalangi untuk saya datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Saudara sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang saudara tidak mudah, tetapi ini sesuatu yang harus kita lakukan. Ibadah pada minggu pagi harus dimulai. Sejak kapan? Sejak Sabtu malam. Itu protokol yang harus kita buat. Ya. Sudah supaya apa? Tuhan berkenan kepada kita. Jelas sekali, saudara. Di situ katakan kalau kamu mau masuk ke kemah pertemuan, kamu harus apa dulu? Di situ katakan untuk pemimpin-pemimpin memang harus apa dulu? Cuci tangan, cuci kaki, bersihkan diri. Ini sebagai bentuk apa? Persiapan di dalam ibadah. Karena waktu kita mau masuk ke ruang pertemuan, di situ tempat Allah ada. Maka kita harus kudus, harus suci. Ketika kamu mau masuk ke mezbah, altar penyembahan, ya, kamu harus kudus, kamu harus suci. Sama waktu kita ibadah juga kita harus kudus, harus suci. Gimana caranya? Siapin diri dengan baik. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Ini protokol dalam ibadah agar kita bisa menikmati Allah dalam kebaktian kita. Ya, jadi datang ke gereja nggak terlambat, datang ke gereja nggak ngobrol. Ini protokol, gitu. Siapin diri, disiplin diri. Ada yang ajak ngomong, kita bilang, justru kita jadi berkat, gitu kan? Bisa kasih tahu, kita sedang menghadap Tuhan. Biarlah arahkan hati kita, mata kita, seluruh kebenaran kita kepada Tuhan saja. Nanti setelah ibadah kita boleh ngobrol lagi. Sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi perlu aturan, perlu sistem yang dapat membentuk kita beribadah yang benar. Ya. Perlu sistem yang membentuk kita untuk kita bisa menjumpai dan menikmati Tuhan di dalam kebaktian itu. Artinya saudara, kita harus berani mencipta suasana beribadah yang benar. Ya. Saudara, di satu gereja ada satu anak muda atau anak remaja kali ya. Setiap kali ibadah, kebetulan pas khotbah, setiap kali saya perhatiin
Dia harus selalu keluar. Alasannya apa? Ke toilet. Mau ngapain? Ya ke toilet mau ngapain Pak katanya? Ya mau pipis lah. Oh, tapi setiap kali kebaktian ya? Ya habis setiap kali kebaktian saya mau pipis gitu. Sudah yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Bisa nggak berubah sistem? Bisa. Gimana caranya? Buat sistem pada diri. Sebelum ibadah saya harus ke toilet dulu, sehingga pada waktu ibadah saya nggak keganggu. Sudah yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan kehidupan jemaat mula-mula gitu ya. Di situ dikatakan jemaat mula-mula kan jumlahnya dari 120 murid, lalu 3.000 gitu ya. Lalu dikatakan jadi semakin banyak jumlah mereka. Alkitab mengatakan, Kisah Para Rasul mengatakan tidak terhitung jumlahnya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan mereka disukai semua orang. Nanti lihat di Kisah Para Rasul. Mereka disukai semua orang. Sudah yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang membuat jumlah mereka termultiplikasi secara luar biasa? Mereka disukai semua orang. Kenapa mereka disukai semua orang? Karena mereka membentuk gaya sistem hidup ibadah mereka. Kan jelas sekali di situ di Kisah Rasul. Ketika mereka berkumpul, mereka dengan sukacita belajar firman Tuhan, berdoa, memecah-mecahkan roti, artinya bersekutu bersama-sama. Sudah yang terkasih di dalam Tuhan. Kita harus buat satu sistem ibadah yang kita bisa nikmati Tuhan di dalamnya. Kita bisa benar-benar berelasi dengan Tuhan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga ada satu hubungan saya dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada saya di dalam ibadah itu. Karena saudara kita percaya ketika kita beribadah Tuhan hadir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang menjadi persoalan. Adakah itu pada diri kita? Adakah itu pada sistem ibadah kita? Sehingga kita bisa akhirnya sama seperti jemaat mula-mula. Disukai semua orang. Dan jumlah mereka tidak terhitung. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Menarik saudara, seorang teolog besar seringkali ketika dia masuk ibadah, khususnya ketika dia pelayanan, dia selalu mengatakan, datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan. Di dalam ibadahnya. Pernah gak kita di dalam masuk ibadah lalu hati kita tertuju kepada Tuhan? Tuhan datang di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan datang di tempat ini. Pernah gak kita? Calvin setiap kali dia mau beribadah, ketika dia mau menyampaikan firman Tuhan, dia selalu mengatakan, datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan. Sudah yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan gereja kita 16 tahun. Waktu waktu saya tanya, emang kita umur berapa tahun gitu? Karena mau didoain di pokok doa pusat 16 tahun. Saya melongo, 16 tahun. Perasaan gue udah kesini lebih dari 16 tahun kan gitu ya. Saudara-saudara, lalu Ciao Solusi mengatakan jemaat nggak mau dibilang 82 sekarang berapa ya? Umurnya udah 41 tahun. Malu. Kaget sih. Cuman gak saya sampaikan rasa kaget saya gitu ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Buat saya ini satu ironis sebenarnya. Usia 41 tahun. Tapi saya gak mengakui umur 41 tahun. Saya maunya 16 tahun. Kenapa? Malu. Apa yang membuat malu? Jemaatnya mungkin gak bertumbuh. Betul gak saudara? Salah nggak saya dugaan saya? Betul kan ya begitu ya? Saudara, pertanyaan saya sebenarnya bukan itu. Yang menjadi pergumulan saya adalah kenapa harus malu? Bukankah itu harusnya menjadi pemicu, pemecut? Bagaimana saya bisa mengembangkan pelayanan ini sehingga saya tidak dipermalukan? Bukan malu, ini menutup diri. Enggak, umurku bukan 41 tahun, umurku 16 tahun.
Padahal realitanya 41 tahun. Itu harusnya jadi pemicu, pendorong, menjadi satu stimulan bagaimana bisa mengembangkan pelayanan di tempat ini. Kenapa? Mungkin menjadi evaluasi bahkan kenapa selama 41 tahun ibadah ini didirikan, ada di Purwokerto ini. Tapi jumlah jemaat tidak seperti yang dikatakan oleh jemaat mula-mula. Semakin hari semakin bertambah sehingga jumlahnya tidak terkatakan. Harusnya begitu. Bukan meniadakan yang 41 tahun. Nah itu akan membuat kita nggak akan berubah. Ya udahlah. Umur aku kan masih 16 tahun. Saudara sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ya, harusnya jadi pendorong. Kenapa ya? Kenapa nggak seperti jemaat mula-mula? Disukai semua orang. Kenapa nggak seperti jemaat mula-mula? Bertumbuh. Saudara, mungkin pergumulan yang saya coba pikirkan gitu ya. Jangan-jangan kita belum mengikuti protokol di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, di dalam ibadah kita sebagai orang Kristen kepada Tuhan. Ya, jangan-jangan ketika kita ibadah pun kita nggak pernah ada persiapan. Kita mau datang gereja kita nggak siapin hati, kita yang penting ya udahlah hari Minggu kan ada waktu kan, ya udah saya datang beribadah, ya saya datang kebaktian. Saudara, sekali lagi protokol itu dibuat untuk baiknya kita. Kenapa Tuhan suruh buat bencana gitu kan? Itu mau ingetin, kamu masuk ke kemah pertemuan itu kamu bertemu dengan Tuhan. Kamu membawa korban ke mezbah itu kamu berhadapan dengan Tuhan. Kamu mau kebaktian kamu berhadapan dengan Tuhan. Masa nggak dipersiapkan diri? Kadang-kadang aneh. Saudara, saya kasih tahu. Misalkan saudara waktu piknik terakhir kapan nih di sini? Kenaikan Tuhan Yesus, gitu ya? Kan piknik ya ke pantai. Nah waktu saudara ke pantai tahu tanggal segini mau ke pantai, apa yang ada di pikiran saudara sebelumnya? Mikirin, betul gak? Wah nanti bawa apa, nanti bagaimana, betul gak? Disiapin sebaik mungkin kalau untuk piknik. Masa untuk datang ke rumah Tuhan kita gak siapin apa-apa? Betul ya? Saudara sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi hari ini kita diingatkan gitu ya. Ada protokol yang harus kita buat di dalam diri untuk kita beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Kita disukai, bertumbuh, sehingga kita nggak lagi takut berkata umurku 41 tahun. Buktinya apa? Lihat, ibadahku semakin bertambah, ibadahku semakin disukai semua orang. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh mengingatkan kepada kami untuk kami mendisiplin diri kami ketika kami datang dan beribadah kepada Engkau, sehingga ketika kami datang beribadah kepada Engkau itu bukan sebagai sesuatu yang formalitas, bukan sebagai satu rutinitas, tetapi kami sadar ketika kami mau datang beribadah kepada Tuhan, kami akan menghadap Engkau, kami akan menyembah Engkau, kami akan bertemu dengan Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mempersiapkan diri kami sebaik mungkin Tuhan, sehingga kami bisa menikmati Engkau di dalam ibadah kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto, lalu kemudian kita sambut dengan pujian. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia senang malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Baik, kita akan melanjutkan dengan perayaan HUT gereja kita pada hari ini, di mana ada beberapa persembahan pujian dari anak-anak dan juga dari remaja dan jemaat. Yang pertama, mari kita akan menyaksikan bersama persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Silakan.
Puji Tuhan ya, anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka juga terus bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat dan hebat dan besar di hadapan Tuhan. Terus dukung anak-anak ini untuk mereka setia datang ibadah sekolah minggu setiap hari minggu jam 9. Jadi bagi jemaat yang punya anak dan cucu yang masih belum gabung di sekolah minggu, ayo dukung anak-anak kita untuk mereka datang ibadah sekolah minggu. Kemudian kita akan melanjutkan dengan akan menyaksikan pujian persembahan pujian dari Karunia Youth dengan judul lagu Kau Menunggu Hidupku. Ya, silakan.
Terima kasih untuk anak-anak youth, persembahan pujian yang sangat bagus. Mari kita akan lanjutkan dengan menyaksikan persembahan pujian jemaat, ya, gabungan ya. Silakan bagi seluruh jemaat bisa maju ke depan. Ya, silakan ya, maju ke depan, ambil posisi masing-masing.
Ya, terima kasih untuk kur dari jemaat. Dan yang terakhir kita akan menyaksikan persembahan pujian solo dari sekolah minggu. Silakan saudara atau adik kita Sandy. Terima kasih Sandy, Tuhan memberkati. Baik, kita akan berada di puncak acara, kita akan merayakan ulang tahun gereja kita pada hari ini. Silakan para majelis dan hamba Tuhan untuk boleh maju ke depan dan kuenya boleh dibawa ke depan. Bisa minta tolong pintu belakang tetap tolong ditutup ya Bu. Tutup kacanya supaya nggak berisik. Iya. Oke. Makasih.
Nyalain. Ya. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday dan nanti akan ditiup lilinnya oleh majelis. Tiupnya dari jauh aja ya, mungkin nanti bisa dikipas gitu supaya tetap aman kuenya gitu ya. Oke, kita naikkan pujian Happy Birthday. Baik, jemaat tetap berdiri dan juga majelis tetap di depan. Kita akan berdoa secara khusus untuk gereja kita pada hari ini. Dengan hormat kami minta Bapak Pendeta Jeremia untuk bisa memimpin dalam doa. Mari Pak. Mari saudara kita berdoa. Kami menaikkan pujian kami, syukur kami Tuhan, untuk apa yang Kau sudah buat di dalam gereja ini selama tahun-tahun yang berjalan, di mana Tuhan terus menyertai dan menjaga akan gerejamu di tempat ini, sehingga kalau gerejamu ada sampai saat ini, sebagaimana adanya gerejamu saat ini, itu semua karena Engkau sebagai kepala gereja terus hadir dan memimpin akan gerejamu di tempat ini. Bapa di dalam sorga, dan kami berdoa biar Tuhan terus berkati untuk tahun-tahun ke depan yang gereja ini akan terus jalani. Biar Tuhan terus pimpin, Tuhan terus tuntun, dan Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di gereja ini Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati apa yang mereka programkan, berkati apa yang mereka rencanakan di dalam mengembangkan, menumbuhkan akan pelayanan di tempat ini Tuhan. Tuhan juga berkati para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini, Jauh Solusi, Pendeta Hadi, Penginjil Rita. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka kesehatian di dalam menjalankan visi misi yang Tuhan berikan bagi gerejamu Tuhan. Sehingga mereka boleh bergandengan tangan Tuhan, mereka boleh bekerja bersama-sama Tuhan, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menolong, bahkan saling mengasihi di dalam pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga berkati para majelis yang ada di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan juga tolong di dalam kepemimpinan mereka Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Biar Tuhan juga berikan kesehatian di antara mereka. Bahkan di antara mereka dengan para hamba Tuhan, Tuhan ada satu kesatuan di dalam pelayanan ini, dalam rangka mengembangkan pelayanan ini di tempat ini Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, jemaat-Mu di Gereja Karunia Purwokerto ini, biar mereka juga boleh menjadi pribadi yang sama-sama mendukung pelayanan daripada gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga semua bekerja, semua melayani, dan semua memberitakan Injil-Mu Tuhan.
sehingga nama-Mu dimuliakan, dan satu waktu yang kami nantikan boleh terrealisasi bagaimana Tuhan memakai jemaat mula-mula, demikian juga Tuhan akan memakai jemaat-Mu di tempat ini ketika jemaat-Mu di tempat ini mau terus diubahkan, mau terus dibarui, dan mau terus memiliki hati Engkau Tuhan. Bapa di dalam sorga, sekali lagi terima kasih buat tahun-tahun yang sudah Tuhan pimpin di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap perhimpunan yang ada di dalam gereja ini Tuhan, baik sekolah minggu maupun youth, biar Tuhan juga berkati, pakai mereka supaya mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan estafet pelayanan gereja karunia di Purwokerto ini Tuhan. Dan juga berkati kegiatan-kegiatan kebaktian doa, bahtera, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah setiap kegiatan yang kami lakukan bukan semata-mata hanya supaya ada kegiatan Tuhan, tetapi biarlah apa yang kami buat dalam kegiatan kami semata-mata kami rindu, kami ingin kenal Tuhan lebih dekat lagi, kami ingin intim lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan kami ingin menikmati Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan akan gereja-Mu, gereja karunia di Purwokerto ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih. Silakan jemaat duduk kembali. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dan berbagai perbedaan yang ada di antara kita semua. Biarlah hal itu boleh membawa kita untuk semakin erat, untuk kita boleh saling mendoakan, saling mendukung, saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni satu yang lain. Kita mulai semua ini dengan kembali menaikkan pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Baik, saya akan membacakan beberapa warta jemaat. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yeremia yang pada hari ini sudah melayani firman Tuhan dan juga doa, kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih juga untuk seluruh anak-anak Tuhan
yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini, dan juga persembahan pujian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan minggu depan tanggal 20 Agustus, liturgis adalah Ibu Henis, doa syafaat Ibu Karsia, doa syukur Ibu Siti, LCD Saudara Arnes, dan pemusik Saudari Leni. Lalu persekutuan Youth setiap hari Sabtu pukul 16, ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Hari ini sudah gabung, jadi hari ini anak-anak boleh langsung pulang ya, ikut orang tua. Lalu kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 18. Lalu pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 9 sampai 12 yang dilayani oleh Pendeta Hadi dan Verita. Kemudian persekutuan Batra setiap Jumat pertama dan ketiga pukul 19 WIB. Jadi hari Jumat besok ada persekutuan Batra ya, jadi kami undang jemaat bisa ikut dalam persekutuan ini. Demikian ibadah kita selesai, silakan jemaat boleh mengambil saat teduh.